kepada kita oleh Tuhan pada waktu mendudukkan nilai siapa kita manusia ini di hadapan segala makhluk yang lain. Kita diangkat menjadi khalifah oleh Ilahi, akan menerima tugas dan menjalankan dengan sebenar-benarnya dan melahirkan kepatuhan kepada Ilahi. Inilah pokok persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, maka di dalam segala sesuatu yang begitu itu sangat erat talinya dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, karena dialah Quran itu diturunkan dan dialah yang diserahi memimpinkan apa yang wajib dipimpinkan kepada manusia, dan dialah yang menerangkan segala sesuatu yang perlu diterangkan dari ayat Quran itu. Dengan begitu maka berlakulah peraturan-peraturan Ilahi yang dibawa oleh Quran. Disebut di dalam antara kata-kata tadi, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turunlah angkatan malaikat dan ruh yaitu Jibril membawa peraturan-peraturan yang mengenai keseluruhan urusan hidup dari manusia. Jadi tidak hanya perkara akidah saja, tidak hanya perkara salat saja, tidak hanya perkara puasa, zakat dan haji saja, tetapi sampai kepada segala sesuatu yang bertali dengan maslahat manusia, yang bertali dengan barang yang mesti dijauhi karena memberi mudarat, sama sekali itu dibawa oleh aturan yang disampaikan pada malam itu. Itulah Quran, saudara-saudara. Jadi artinya dengan kata lain, jangan sengaja, betul-betul Ilahi, jangan menentukan dengan kadarnya. Turun Quran di zaman Nabi telah berumur 40 tahun di saat dia diangkat menjadi Rasul itu. Di dalam itu diberitahukan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya sama sekali bersalawat, artinya memberikan bahagia kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah turun kepada kita orang mukmin, ayuhai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu atas nabimu Muhammad itu, wasallimu taslima, dan memberi salam dah, mengucapkan selamatlah kepadanya, selamat yang sempurna. Tersebut di dalam surat Ahzab ayat 56. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, beri rahmatlah dan sejahteralah dan berkatlah di atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mulai membaca tentang nuzul Al-Quran. Kita bicarakan terlebih dahulu apakah sengaja kita, sengaja yang didengar oleh Ilahi di dalam hati kita sendiri, mengadakan peringatan tentang turunnya Quran. Saya mengatakan sengaja kita ialah memperbaharui rasa menerima wahyu Ilahi. Quran itu wahyu, makna wahyu dibawa oleh Jibril khusus berwujud kitab Quran. Sebab ada pula yang dibawa oleh Jibril tidak khusus menjadi ayat Quran, namanya hadis qudsi, hadis suci. Maka yang kita bicarakan sekarang adalah wahyu, pangkalnya soal wahyu bertitik tolak dari pribadi yang menerima wahyu. Pribadi ini sudah diperkenalkan lama sekali. Sebelumnya datang masa turunnya Quran itu, yaitu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat
81. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Artinya, dan sewaktu Allah mengambil sumpah setia perjanjian terhadap para nabi dengan tidak terkecuali seorang pun sejak dari Nuh sampai ke bawah, di mana telah sampai kepada kamu kitab, yaitu kitab aku, dan hikmah, artinya kebijaksanaan yang dibawa oleh kitab itu karena menghadapi soal manusia. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum, dalam kamu mengerjakan tugas, maka datang kepada kamu seorang utusanku membenarkan apa yang kamu terima, apa yang ada pada kamu, kitab-kitabmu dan tugasmu dibenarkannya. Apabila orang itu datang, la tu'minun nabi, hendaklah kamu iman kepadanya. Falatan surunnahu, dan hendaklah engkau bela kerjanya. Jadi engkau mundur ke belakang, pimpinan hidup serahkan kepadanya, engkau menjadi pegawainya. Qala, disambung oleh Tuhan, a'aqrartum, kamu bisa berjanji ikrar, wa akhadtum ala dzalikum isri, dan memegang teguh janji ini. Qalu, para nabi menjawab, aqrarna, siap sedia ya Tuhan. Tuhan berkata, fashhadu, coba tunjukkan saya beserta kamu nanti akan menyaksikan kejadian itu. Wa ana ma'akum minasy syahidin. Ini pangkal pribadi yang akan menerima wahyu itu. Sudah sebelum berbalun-balun gambarnya, sudah dikenal oleh seluruh para rasul yang diadakan di tiap-tiap umat di dunia ini. Di lain tempat, tidak di dalam Quran, saya baca di dalam kitab sejarah, ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, kok ada perempuan, dilihatnya rupanya kawan ini, dijambakannya tangannya oleh Nabi Adam, mau menyentuhnya, ditariknya oleh perempuan itu badannya, disimpannya kembali tangannya oleh Nabi Adam. Dia duduk, perempuan itu kembali ke tempatnya semula, dijambakan lagi, dia tarik pula badannya. Datang suara, Adam, jangan kamu pegang-pegang saja, dia berpunya, kamu bayar maharnya dulu. Kalau sudah kamu bayar maharnya, baru boleh kamu sentuh. Apa maharnya ya Rab? Tuhan berkata, salli ala Muhammadin, kau selawat kepada Muhammad. Jangan tidak mengerti siapa Muhammad, perintah dipatuhi. Allahumma salli ala Muhammad, benar-benar dari hati. Dicoba menyentuhnya, tidak pergi dia lagi, dia tetap saja di tempatnya. Datang pikiran, siapa orang besar begini ini, namanya saja disebut sudah begini. Kebetulan melihat-lihat di pintu sorga memancar cahaya yang merupakan huruf bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seluruh rasul tidak ada disebut di ujung namanya La ilaha illallah, kecuali satu-satunya hanya Muhammad Rasulullah. Ada apa ini? Akhirnya bertanya Adam, ya Rabbi, ya Tuhanku, man huwa, siapa orangnya? Jawab Tuhan, dia masih anak cucumu, dia paling akhir menjadi rasul. Sesudahnya tidak ada rasul lagi, tetapi dia paling awal dibangkit. Di padang mahsyar, dia yang pertama kali dibangkit, dihidupkan. Jadi dia orang yang akhir dan dia orang yang awal. Tahulah Adam,
Di badannya ini terletak seorang cucu yang nanti akan menjadi nabi atau rasul yang di akhir zaman, bukan di badan orang lain. Jadi kebesarannya Adam itu karena nur dari nabi akhir zaman itu di dalam dirinya. Beginilah nilainya pribadi yang akan menerima wahyu itu, bukan sembarang orang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian diceritakan dengan terang-terang oleh Nabi Musa alaihissalam, tapi ganjil katanya itu, katanya tempat terbit matahari, seperti kata yang harus dimaknakan Ja'ar Rabb min Sina. Begitulah susunan katanya, telah datang Rabb, yaitu Tuhan dari gunung Sinai. Wa asyraka min syairin, memancar cahayanya dari syair. Syair yaitu tempat lahirnya Nabi Yesus Kristus, di bawah pohon korma mati, tapi dihidupkan kembali dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang lain untuk melindunginya seketika. Wa a'lana min faran, dia beritahu kepada keseluruhan. Itu makna a'lana. Jadi bukan kepada bangsa Arab saja, bukan kepada wilayah, bukan kepada benua. Wa a'lana, dia beritahu kepada keseluruhan. Min faran, yaitu bukit Mekah, isyarat dari kata Musa tampak akan kejadian. Selain daripada kata itu ada kata lagi, bahwa akan datang seorang rasul lagi, tapi bukan dari bagian kamu, hai Yakub, hanya dari sepihak kamu juga, tapi lain ibu. Ada arah kepada Hajar beranak Ismail, ada di dalam Injil, bukannya tidak ada dalam buku-buku yang dibaca oleh para raja-raja sebelum lahirnya Nabi. Maka pada satu kali hari Abdul Muttalib pergi ke suatu tempat. Di antara si pembaca buku itu melihat-lihat, meneliti, diperhatikannya. Dia mirip seperti yang dikatakan di dalam buku yang dia baca tentang nenek dari Nabi akhir zaman itu. Langsung saja ditanyakannya, kamu siapa? Saya Abdul Muttalib. Ayahmu siapa? Ayahku Hashim. Hashim itu anak siapa? Bin Abdi Manaf. Anakmu berapa? Diterangkannya semua. Kalau saya tidak salah, kamu bakal menjadi nenek dari seorang nabi akhir zaman. Nanti ayahnya, sebulan dia dikandung ibunya, ayahnya itu meninggal. Dia dalam bepergian, dia akan menjadi anak yatim, kamu jagalah. Cerita ini tersebar luas ke seluruh pelosok tanah Arab, bahwa nabi akhir zaman itu namanya Muhammad. Ada 3 orang beranak lahir laki-laki, dinamakannya pula Muhammad. Ada seorang lagi melahirkan anak lahir pula laki-laki, diberinya nama Muhammad pula. Mereka mengharap agar supaya anaknya itulah yang akan menjadi nabi akhir zaman itu. Kebetulan lain yang mengharap, lain yang mendapat ketentuan. Sebab ketentuan bukan dengan pengharapan lagi, tetapi perencanaan matang. Maka Aminah dikawinkan dengan Abdullah. Sesudah kawin dengan Abdullah, malam itu juga pindahlah yang bakal menjadi badan Nabi itu ke dalam rahim Aminah. Tadi siangnya masih nampak di puncak kepalanya Abdullah ada sinar kelihatan bercahaya di kepalanya. Lain cahaya itu. Pagi hari sesudah kawin sudah menjadi seperti kepala orang biasa, tidak ada cahayanya lagi. Ada seorang perempuan ketemu olehnya. Selama ini perempuan itu merayu-rayu Abdullah agar Abdullah bersedia tidur dengan dia. Dia bayar berapa saja. Ajakan tersebut dibalas dengan senyum oleh Abdullah. Memang bapak dari seorang nabi bukan sembarang orang.
tidak bisa diperlakukan seperti laki-laki biasa. Pagi itu ketemu perempuan itu oleh Abdullah, dilengongkannya saja pun tidak. Jadi perempuan itu ditegurnya, hei anu, kata Abdullah, melihat dia, mari, ditemuinya Abdullah. Kemarin ini saya dari jauh-jauh kamu kejar, sekarang ketemu kamu malah mengelak, malah tidak mau memandang. Apa sebabnya itu? Dipencongkannya mulutnya, mengejek, mencemooh, tidak tahu rahasia katanya. Kemarin yang bakal menjadi nabi akhir zaman itu masih di dalam badanmu. Tadi malam sudah pindah ke dalam rahim ibunya. Sekarang barang itu tidak ada lagi. Kamu tidak ada harganya lagi bagi saya, kata perempuan itu. Malam itu wa nataqat bihamdihi kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil Arabiyah. Berbicaralah di malam itu seluruh binatang di Mekah dengan bahasa Arab yang fasih. Apa katanya binatang-binatang itu? Bahwa malam ini Nabi akhir zaman dihamilkan oleh ibunya. Seluruh jenis binatang heboh sampai semua mengerti. Di samping itu, api di Persia yang selama ini disembah orang mati seketika malam itu juga. Ada sebuah danau elok saja teleng miring. Posisi danau itu habis airnya tumpah. Ada pula berhala yang berjatuhan, hancur berantakan. Ini kejadian seluruhnya di malam dia dikandung oleh ibunya. Dia akan menempuh jalan dunia lagi. Ini pribadi yang akan menerima wahyu itu, bukan sembarang orang. Jadi ini wahyu, bukan main besarnya. Tidaklah seperti kita membaca Quran, seperti kita baca cerita Nabi Yusuf. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kita baca dengan lagu suara yang merdu. Tidak begitu pokok maksudnya. Yang diutamakan membaca begitu hanya lagunya saja. Rasanya atau jiwa dari membaca wahyu ilahi tidak ada. Cara begini salah benar, tidak sesuai dengan nilainya wahyu tersebut. Sampai Tuhan mengatakan dalam surat nomor 59, surat Hasyr ayat 51, walau anzalna hadal Qur'an ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kiranya Quran ini kami turunkan ke gunung, engkau lihat Muhammad, gunung itu runtuh berantakan dari karena takutnya kepada Allah. Begitu besarnya Quran itu. Fatilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Misal yang serupa ini, kata Tuhan, kami buat untuk manusia. Moga-moga mereka menggunakan otaknya. Jangan dia cuma percaya buta kepada Quran ini. Kata yang di belakang ini yang tajam. Misal semacam itu kami gambarkan kepada manusia. Perlunya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya mereka menggunakan otaknya. Jadi tidak laki-laki, tidak perempuan dalam Quran ini, hanya anak Nabi Adam. Beralih sebentar, walaupun beralih, namun di sana juga. Siapa pembela agama ini yang sebetulnya? Yang pertama kali yang memberikan jiwa dan hartanya adalah Siti Khadijah, khusus kepada kaum ibu atau remaja putri. Coba periksa hatimu masing-masing. Kalau sudah jatuh cinta kepada seseorang, apa dapat diputar-putar atau dipindah alihkan cinta itu? Ini tanya hukum kejadian, jangan malu-malu. Kalau si laki-laki ini cinta dia padamu, tetapi kalau ketemu pula yang cantik elok, terpukau oleh senyumnya, dia kawin pula. Lain sifatnya laki-laki ini. Itulah sebabnya yang laki-laki ini diizinkan beristri 4. Orang perempuan berhati bulat. Coba mereka sia-sia, mati anak yang dilahirkannya itu. Jadi dia diberi hati setia bulat.
Pembela di dunia adalah seorang perempuan, tidak boleh dipandang enteng atau diremehkan, disia-siakan saja. Si ibu inilah manusia itu yang memegang dunia ini. Kalau dia setia, tidak ada kerja yang tidak akan jadi, yang tidak akan beres. Tapi kalau dia yang tidak setia lagi, tidak ada kerja yang akan jadi, akan berhasil. Perjuanganmu, perjuangan kaum ibu lebih berat dari silumpi ini, si tolol ini. Sujudmu kepada ilahi, doamu kepada ilahi, pengorbananmu kepada ilahi, tidak ada tolak bandingnya. Baru yang laki-laki ini sanggup berjuang mati-matian. Dalilnya mana Buya? Tanya kawan. Dalilnya sekarang kan dilihat Buya dengan Umi sejak dari kecil. Apa pernah kami berpisah? Akibat dari cekcok yang terjadi, yang sampai berpisah tidak ada. Bertengkar tiap hari, tetapi pokok pendirian tidak tergoncang sedikit juga. Perjuangan terus, perselisihan pikiran diselesaikan. Kalau sudah selesai, habis, tidak ada lagi, baru selesai salam. Begitu kami melakukannya. Seorang dari Betipuh 10 Koto, tanah datar, Sumatera Barat, datang ke tempat kami. Beliau adalah seorang penghulu, datang ke rumah di Sungai Batang. Maka Umi sedang bertengkar dengan serunya dengan Buya. Buya katakan, Bapak Datuk, mohon duduk sebentar. Kami sedang berselisih, bertengkar, berpupuh berjadi-jadi, sama-sama keras. Duduk masalah dengan dalilnya, bukan nafsu. Bertemu pikiran itu, langsung bersalaman sekali. Habis, selesailah itu. Bapak Datuk yang mengikuti dengan menyaksikan pertengkaran kami. Begitu kami selesai dan terus bersalam, Bapak Datuk tersebut terlulung menangis sejadi-jadinya. Dengan ratapnya, oh Tuhan, bila kami akan dapat melakukan yang seperti ini. Begitulah caranya, maka dapat mengerjakan seperti ini. Ini sebabnya. Maka kaum ibu dan para remaja putri, bukanlah perkara kecil di dalam Islam. Tidak akan baik orang laki-laki kalau kaum wanita tidak setia kepada Tuhannya. Apabila orang wanita setia kepada Tuhannya, tidak usah takut, mesti patuh semua. Kalau tidak, hancur, yakinkan. Sayangnya belum digosok-gosok orang sedikit saja, sudah mau saja terpengaruh. Itu tidak berpikir namanya. Apa tepung antah sadah, antah arang di muka-muka, antah asung, antah siasah, antah orang baji di kita.